Selamat pagi, siang, atau malam kepada Ibu dan Bapak dosen bioinformatika, kakak-kakak asisten praktikum, dan teman-teman sekalian. Kami akan menyampaikan sebuah tugas besar bioinformatika mengenai analisis in silico gen SHA, IGF-2A, BMP2B, dan COL1A2 pada regenerasi ekor zebrafish dan Eurerio sebagai organisme model dalam penyembuhan diabetes mellitus pada manusia. Berikut adalah anggota kelompok 8 dimulai dari Fatihana Nurul Rahim, Bianca Angelic, Titin Alfiani, Anissa Cahya Budi Putranti, dan Putri Risa Fatmawati. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan database molekuler dan fitur-fitur bioinformatika dapat meningkatkan peluang analisis in silico terhadap kasus-kasus biologis. Contohnya adalah alternatif penyembuhan penyakit seperti diabetes mellitus. Penggunaan organisme model dapat ditentukan dengan melakukan studi literatur tentang kecocokan gen-gen pengkode protein yang berfungsi untuk regenerasi. Organisme model yang bisa dipakai adalah Eurerio atau zebrafish, di mana terdapat banyak gen yang berperan dalam regenerasi ekornya yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Untuk itu, penting dilakukannya analisis in silico mengenai zebrafish sebagai organisme model dalam penyembuhan diabetes mellitus pada manusia. Seperti sudah diketahui bahwa gen-gen pada zebrafish dan manusia memiliki kemiripan atau memiliki homologi tinggi, sehingga penelitian ini akan membantu dalam dunia pengobatan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sementara hipotesis yang kami ajukan adalah sebagai berikut. Berikut merupakan metode kerja yang menggunakan beberapa website yaitu Cake, Swissprot, NCBI, Softberry, dan NBL Smart. Langkah pertama yaitu menentukan gen pengkode protein dari literatur, pencarian gen dan sekuens protein pengkode pada manusia dan zebrafish melalui GenBank yaitu NCBI, lalu memprediksi gen pengkode protein pada zebrafish menggunakan FGen, lalu menentukan struktur protein pengkode pada zebrafish dan juga manusia menggunakan Swissprot, lalu penentuan domain gen pengkode protein pada zebrafish dan manusia menggunakan NBL Smart, dan kemudian yang terakhir adalah menentukan jalur metabolisme pada setiap gen pengkode protein pada zebrafish dan manusia melalui Cake. Berikut merupakan hasil dan analisis pembahasan. Terdapat 5 jenis website yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah GenBank. GenBank dapat diakses melalui ncbi.nlm.gov. GenBank merupakan database sequence genetik. Pada penelitian kali ini digunakan untuk mencari sequence nukleotida dari gen SHA, BMP2B, IGF-2A, COL1A2 zebrafish, dan melakukan blast egg pada sequence tersebut untuk diperoleh sequence protein hasil translasinya. Sequence nukleotida dan sequence protein ini akan membantu penelitian untuk nantinya melihat bagaimana struktur dari gen-gen tersebut, bagaimana struktur proteinnya, dan jalur metabolisme. Berikut ini adalah tampilan dari website NCBI. Kemudian, FGenes. FGenes dapat diakses melalui softberry.com. FGenes merupakan program untuk memprediksi gen dalam genome sequence DNA. FGenes bisa memprediksi struktur gen secara lengkap dengan menggunakan metode AB initio untuk memprediksi gen. Pada penelitian kali ini, FGenes digunakan untuk memprediksi struktur gen SHA, BMP2B, IGF-2A, COL1A2 pada zebrafish. Hasil yang akan diperoleh adalah struktur gen yang biasanya meliputi area-area mana saja yang menjadi ekson, yang menjadi intron, dan varian-varian yang lainnya. Website selanjutnya adalah Swissprot, yang dapat diakses melalui swissmodel.expasi.org. Swissprot merupakan basis data urutan protein yang memberikan anotasi tinggi, mencakup deskripsi fungsi protein, struktur domain, modifikasi pasca translasi, varian, struktur sekunder, tersier, dan kuarter dari protein, serta kesamaan dengan protein yang lainnya. Akses penelitian ini memakai Swissprot untuk menghasilkan struktur protein yang dikode gen SHA, BMP2B, IGF-2A, COL1A2 pada zebrafish. Berikut ini terdapat tampilan dari website Swiss Model di sebelah kiri bagian bawah. Kemudian, website selanjutnya yang dipakai adalah Smart EMBL, Smart Simple Modular Architecture Research Tool. Smart EMBL adalah database biologis yang digunakan dalam identifikasi dan analisis domain protein dalam sequence protein. Smart menggunakan model Markov, dan sejauh ini sudah dirilis 1.204 model domain. Basis data ini dibuat oleh European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg, atau biasa disingkat sebagai EMBL. Penggunaan Smart EMBL pada penelitian ini adalah untuk melihat domain gen pengkode protein pada zebrafish, yaitu bagaimana sih struktur dari domain-domain yang
ada pada protein yang dihasilkan atau yang dikode oleh gen SHAA, BMP2B, IGF2A, COL1A2 pada zebrafish. Website selanjutnya adalah Cake. Cake merupakan sumber basis data untuk memahami fungsi dan utilitas tingkat tinggi dari sistem biologis, seperti sel, organisme, dan ekosistem dari informasi tingkat genomik dan molekuler. Pada penelitian kali ini, digunakan Cake Gateway untuk melihat peran gen SHAA, BMP2B, IGF2A, dan COL1A2 dalam jalur metabolisme pada zebrafish. Cake Gateway ini dapat diakses melalui genome.jp/cake/pathway. Nah, di sini tertera tentang apa sih yang disajikan oleh Cake ini. Cake menyajikan sumber basis data atau sumber basis informasi sebanyak 4 cakupan, yaitu informasi sistem, informasi genomik, informasi kesehatan, dan informasi chemical. Keempat informasi besar ini diperoleh dari integrasi sistem-sistem biologis yang ada, mulai dari sel, organisme, dan ekosistem. Dan juga salah satu kegunaan dari website ini adalah untuk memproduksi atau untuk mengembangkan jenis obat tertentu. Berikut merupakan struktur gen SHA baik pada manusia maupun pada Danio-Rerio. Dapat dilihat adanya ekson dan intron pada kedua gen ini. Selain itu, kedua gen ini juga diakhiri oleh poly A tail. Dapat dilihat bahwa ekson yang terdapat pada kedua gen ini merupakan ekson tunggal atau CDSO. Berikut merupakan struktur gen IGF2A pada manusia dan pada Danio-Rerio. Dapat dilihat bahwa kedua gen ini memiliki struktur yang sama, yaitu terdapat ekson berupa ekson tunggal atau CDSO. Selain itu, terdapat juga intron yang cukup panjang pada kedua gen ini. Dapat dilihat juga bahwa urutan ekson dari zebrafish dimulai pada urutan ke-128 hingga 721, sementara pada manusia dimulai dari urutan 1180 hingga 1710. Kemudian diakhiri oleh poly A tail, di mana pada zebrafish pada urutan ke-884, sementara pada manusia pada urutan ke-2187. Struktur gen terakhir adalah struktur gen COL1A2 yang terdapat pada manusia dan Danio-Rerio. Kedua organisme ini memiliki struktur gen yang sangat berbeda, di mana pada Danio-Rerio hanya terdapat satu ekson saja yang berupa CDSO atau ekson tunggal, sementara pada manusia terdapat beberapa ekson, tepatnya ada 7 ekson, mulai dari ekson yang pertama, terus kemudian ada ekson-ekson internal, dan kemudian ada ekson akhir. Pada terakhir merupakan struktur COL1A2 yang terdapat pada manusia dan juga Danio-Rerio. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penyusun gen tersebut atau struktur gen tersebut pada kedua organisme ini. Pada Danio-Rerio, transcription start site dimulai dari urutan 31 dan diakhiri oleh poly A tail pada urutan 4492, sementara di tengahnya terdapat ekson dan intron. Hanya terdapat satu ekson, yaitu CDSO atau ekson tunggal. Sementara pada manusia terdapat poly A tail yang berada pada urutan ke-4513, kemudian di tengahnya terdiri dari ekson dan intron. Ekson ini terdiri dari 7 ekson yang terdiri dari pertama yaitu satu ekson CDSF atau ekson yang pertama. Kemudian setelahnya terdapat 5 ekson internal dan diakhiri oleh satu ekson terakhir atau CDSL. Ini adalah 4 domain dari 4 gen yang berbeda. Yang pertama adalah gen BMP2 yang memiliki domain TGFB. Tersusun atas 100 asam amino, merupakan famili dari transforming growth factor beta, peptida multifungsional yang mengontrol proliferasi dan diferensiasi yang bekerja pada aktivitas growth factor. Lalu, ada gen COL1A2 yang memiliki domain protein COL-V, tersusun atas 234 asam amino, merupakan fibrillar kolagen C terminal domain, kolagen vertebrata yang berfungsi sebagai konstituen matriks ekstraseluler. Kemudian, ada gen IGF2A yang memiliki domain protein I2GF, tersusun atas 54 asam amino yang merupakan famili dari insulin-like growth factor atau relaksin, bekerja pada aktivitas hormon untuk mengurangi konsentrasi glukosa di dalam darah. Lalu yang terakhir, ada gen SHA
yaitu domainnya hint C atau hint N. Tersusun atas 45 asam amino pada Daniorerio dan 123 asam amino pada Homo sapiens, hint domain C atau N-terminal region, head hook atau intane domain, yang berfungsi mengakomodasi penyisipan endonuklease. Protein SHH, di mana protein SHH atau sonic hedgehog ini dari kedua organisme memiliki struktur yang sama, dan kesamaan struktur tersebut memiliki sequence identity yang sama, yakni 94,83%. Selanjutnya, yakni protein BMP2B. Terdapat kemiripan yang terlihat dari protein BMP2B di zebrafish dan manusia, di mana kedua protein ini cocok dengan template bone morphogenetic protein atau BMP dengan sequence identity pada zebrafish yakni 22,98%, sedangkan pada manusia sebesar 21,74%. Perbedaan tersebut dapat dilihat untuk protein BMP2B sendiri memiliki sequence identity yang lebih tinggi pada template lain seperti transforming growth factor beta 1, kemudian growth differentiation factor 8, dan inhibin beta A chain, di mana ketiga template ini memiliki sequence identity di atas 30%. Namun, karena tujuan dari pemodelan ini adalah mengetahui struktur tersier dari BMP2B, maka diambil hasil pemodelan dari template bone morphogenetic protein. Kemudian diketahui lebih lanjut bahwa BMP2B ini merupakan satu keluarga dari protein transforming growth factor beta 1. Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa sequence identity dari sequence BMP2B yang diinput pada analisis ekspresi Swiss protein ini memiliki sequence identity yang lebih besar, yakni di atas 30% pada template transforming growth factor beta 1. Kemudian untuk protein yang ketiga, yakni COL1A atau kolagen 1 alpha, pada Daniorerio dan Homo sapiens memiliki struktur yang sama, namun pada pemodelan ini diwarnai dengan warna yang berbeda. Perbedaan warna tersebut merupakan hasil dari pemodelan asam amino yang berbeda pula. Untuk sequence identity dari template dengan sequence manusia itu sendiri memiliki sequence identity 62,66% dan zebrafish 13,7%. Mengapa sangat berbeda nilai sequence identity-nya? Terakhir, yakni protein IGF-2A. Protein IGF-2A ini atau insulin-like growth factor ini memiliki kesamaan struktur pada Daniorerio maupun Homo sapiens. Namun sekali lagi memiliki perbedaan pada warna penyusunnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa kedua protein tersebut memiliki asam amino penyusun yang berbeda. Untuk sequence identity pada zebrafish memiliki persentase 58,11%, sedangkan pada manusia yakni 83,58%. Saya akan menjelaskan tentang metabolic pathway. Pertama, dimulai dari gen SHA. Secara umum, pada genom mamalia mengekode 3 hedgehog lichens, yaitu sonic hedgehog, Indian hedgehog, dan desert hedgehog. SHA diperlukan untuk organisasi tunas, notochord, dan saraf. Selain itu juga mengatur perkembangan tulang dan juga tulang rawan. Berbeda dengan DHH yang berfungsi untuk mengatur perkembangan sel germinal dalam sel dan membantu pembentukan selubung saraf perifer. Meskipun perannya berbeda, namun semua ligan HH tetap melewati proses proteolitik dan modifikasi lipid yang akan ditransitkan ke permukaan sel. Tahap pertama, terjadinya biogenesis pada ligan hedgehog. Prekursor HH mengalami pembelahan autoproteolitik yang akan dimediasi oleh wilayah terminal C sehingga menghasilkan peptida amino terminal HNP. Pada HNP berfungsi untuk mengatur aktivitas pensinyalan HH. Selama transit NP dimodifikasi dengan kolesterol dan asam palmitat melalui sistem sekretori, kedua modifikasi tersebut berkontribusi pada aktivitas legan. HNP tetap terkait dengan membran sel, mensekresikan berdasarkan modifikasi lipidnya, mempromosikan pengelompokan HNP ke rakit lipid. Penyebaran HNP tergantung pada anteterin ligan dari pemembran melalui berbagai mekanisme, termasuk juga pelepasan monomer melalui aktivitas gabungan dari protein transmembran dispatch dan protein SCUBE2 yang disekresikan lalu berkumpul menjadi partikel apolipoprotein dan pelepasan pada permukaan exovesicle. Yang kedua adalah dengan melepaskan HNP dari sel rekresi. Pensinyalan jarak jauh membutuhkan pelepasan HNP dari sel yang sekresi. Pelepasan dicapai melalui sejumlah mekanisme, termasuk oligomerisasi yang menjadikan struktur mirip misal, pengemasan menjadi partikel lipoprotein, dan interaksi dengan protein adaptor pengikat kolesterol seperti DISP dan SCUBE2. Selain itu, HNP dapat dilepaskan dari membran plasma melalui pembelahan proteolitik, yaitu dengan adanya notum. Notum yaitu adalah enzim yang disekresikan dengan pelepasan HNP yang membelah GPI dan HP.
terkait dengan glypicans. Sementara transmembran metaloprotease mempromosikan ADAM17, pensinyalan HH jangka panjang dengan menghilangkan N dan C-termin yang dimodifikasi oleh pamtoil dan kolesterol dari ligan yang berhubungan dengan membran. Yang ketiga adalah interaksi antara ligan dengan reseptornya. Mengikat ligan HH ke reseptor patch PTC, dan lalu genom manusia mengkodekan 3 homolog, yaitu CI, GLI1, 2, dan 3. Masing-masing memainkan peran yang sedikit berbeda dalam mengatur gen responsif HH. GL13 adalah penekan utama pensinyalan HH dalam filter beta dan dikonversikan ke bentuk penekan. GL13R yaitu keadaan yang sudah terpotong dan tidak adanya HH. GL12 adalah aktivator transkripsi yang kuat di hadapan HH tetapi hanya berkontribusi minimal pada fungsi represi. Sementara sebagian kecil protein GL12 diproses menjadi bentuk penekan tanpa adanya HH. Sebagian besar terdegradasi sepenuhnya oleh proteasum atau diasingkan dalam bentuk panjang penuh dalam sitosol melalui interaksi protein-protein GLI1 yang tidak memiliki domain represi dan tampaknya menjadi aktivator transkripsional yang diwajibkan. Yang keempat adalah dengan mengaktifkan SMO. Aktivasi SMO melibatkan perubahan konformasi yang dimediasi fosforilasi pada ekor C-terminal yang mengacaukan interaksi intramolekul dan mendorong interaksi antar ekor yang berdekatan dengan dimer SMO. Dalam silium SMO terbatas pada wilayah proksimal zona transisi yang dikenal sebagai zona efisi. Baik fosforilasi SMO dan lokalisasi siliarnya diperlukan untuk membuat disosiasi bergantung HH dari kompleks GLI SUFU, pada akhirnya memungkinkan faktor transkripsi GLI full length untuk mentranslokasikan ke inti untuk mengaktifkan gen yang responsif HH. BMP2B merupakan protein morfogenetik tulang yang memiliki banyak aktivitas biologis di berbagai jaringan, termasuk tulang rawan, pembuluh darah, jantung, ginjal, neuron, hati, dan paru-paru. Mereka merupakan termasuk dari transforming growth factor beta. Mereka berikatan dengan reseptor tipe 2, serine threonine kinase tipe 2 dan tipe 1 yang mentraduksi sinyal melalui jalur pensinyalan SMAD dan non-SMAD. BMP biasanya mengaktifkan reseptor dan sinyal BMP tipe 1 melalui SMAD 1, 5, dan 8. Mereka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa subkelompok, termasuk grup BMP2 atau 4, grup protein osteogenetik, BMP5, 8, pertumbuhan dan faktor diferensiasi, 5, 7 grup, dan grup BMP9 atau 10. Sebagian besar protein dari kelompok BMP2 berfungsi untuk menginduksi pembentukan jaringan tulang dan tulang rawan in vivo, sementara kelompok GDF57 menginduksi tulang rawan dan jaringan yang menyerupai tendon tetapi tidak seperti tulang. BMP dapat mengikat reseptor tipe 1 dengan tidak adanya reseptor tipe 2, tapi kedua tipe tersebut diperlukan untuk transduksi sinyal. Lalu gen yang ketiga adalah COL1A2. Kolagen alpha 21 chain berfungsi untuk mengatur pertumbuhan faktor beta dari jalur sinyal reseptor. Tahap-tahapannya yaitu trimer kolagen dalam bentuk triple helix disebut sebagai molekul prokolagen atau kolagen. Diekspor melalui jaringan Golgi sebelum dikeluarkan ke ruang ekstraseluler. Proses sekresi bersamaan dengan pemrosesan peptida kolagen terminal N dan C. Molekul yang diproses ini dikenal sebagai tropokolagen, dianggap sebagai unit struktur kolagen yang tertinggi. Mereka terbentuk di ekstraseluler melalui proses yang dapat berlangsung secara spontan, namun diatur oleh banyak protein pengikat kolagen seperti FACIT. Kolagen keluarga dan small lesion-rich proteoglikan. Arsitektur yang terbentuk pada akhirnya tergantung pada subtipe kolagen dan kondisi seluler. Struktur termasuk serat-serat dan serat-serat terkenal yang dibentuk oleh kolagen struktural utama tipe 1 dan 2, ditambah beberapa jenis perakitan supramolekuler yang berbeda. Sifat mekanik dan fisik jaringan tergantung pada pengaturan spasial dan komposisi struktur yang mengandung kolagen ini. IGF-2 berfungsi untuk mengatur aktivitas faktor pertumbuhan, mengatur aktivitas hormon, mengatur perkembangan otokord, dan mengatur somatogenesis. Tahap-tahapnya yaitu adalah keluarga insulin like growth factor binding proteins berbagi 50% identitas asam amino dengan daerah terminal N dan terminal C yang berfungsi untuk mengikat insulin seperti faktor pertumbuhan 1 dan 2. 25% IGF terikat ke IGF-B2 lain di 40-50 kompleks KDA. IGF dilepaskan dari kompleks IGF oleh proteolisis IGF-BP.
IGF menjadi aktif namun masih terikat dengan beberapa IGF-BP. IGF-BP2 diperkirakan dalam cairan cerebrospinal. Pengikatannya menghambat fungsi IGF. IGF-BP2 tidak terdegrasi secara signifikan dalam sirkulasi. IGF-BP3 yang mengikat sebagian besar IGF dalam tubuh yang diperkaya dalam cairan folikuler dan ditemukannya di banyak jaringan lain. IGF-BP3 dapat dibelah dengan plasmin trombin antigen spesifik prostat, matriks melaprotease, dan matriks metaloprotease. Karena kesamaan ini, zebrafish dapat dijadikan organisme model penyembuhan luka pada manusia yang terkena diabetes mellitus. Berikut adalah kesimpulannya. Berikut ini merupakan pustaka yang digunakan sebagai acuan kami dalam melakukan penelitian ini. Sekian informasi dari kami dan terima kasih.